Halo semuanya, gimana kabarnya saat ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi Kang Jer menemani teman-teman semua untuk bisa berpikir lebih jernih di dalam menghadapi problema. Di hari-hari yang lalu ya, saya jadi teringat entah kenapa saya merasakan yang namanya letih, lelah, serta jenuh. Padahal rasanya hari itu sama aja dengan hari-hari kemarin. Apakah teman-teman merasakan hal yang sama seperti saya? Kalau gitu, mari kita sedikit mengobrol santai dan kita jadikan pembahasan kali ini. Kenapa ya hari ini terasa berbeda, berasa lebih lelah, lebih letih gitu? Apakah ini yang dinamakan jenuh? Mungkin saja. Saya kali ini ingin bertanya sama teman-teman dan jawab dengan jujur ya. Seberapa sering sih teman-teman merasakan hal yang namanya lelah, letih, serta jenuh? Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam keluarga, atau dalam keseharian kalian beberapa pekan atau beberapa hari ke belakang. Kenapa ya? Kok bisa seperti ini? Padahal rasanya kemarin pun aktivitas dan keseharian saya sama aja. Kita mulai dengan stop mengeluh teman-teman. Karena hanya akan memperparah dan gak akan ada ujungnya. Karena memang setiap manusia pasti merasakan yang namanya titik jenuh. Dan biasanya tingkat kebosanan itu akan menjalar di tiap hari-hari kita jika kita tidak berusaha untuk menghilangkannya. Benar nggak teman-teman? Kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya menghilangkannya sifat dan rasa jenuh itu, simak video ini sampai habis. Oke, kita mulai topik pembahasan kali ini ya teman-teman. Bagaimana sih caranya mengurangi dan menghilangkan rasa lelah, letih, dan juga jenuh itu? Setiap kegiatan yang kita lakukan atau aktivitas yang kita kerjakan yang sifatnya monoton dan itu-itu aja, pasti jenuh itu akan mampir gitu teman-teman. Dan dampaknya malah kita jadi mager atau malas gerak. Nah, mager ini nih teman-teman, yang kalau kita ikutin, kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya jenuh. Dan poin yang pertama yang saya anjurkan itu adalah atasi mager kalian. Lawan rasa mager itu teman-teman. Mager itu luar biasa loh teman-teman, kalau tidak kita lawan. Gimana enggak coba? Jangankan untuk melaksanakan aktivitas yang biasa kita lakukan, yang terbayang dalam isi kepala kita aja pasti cuman bersantai, rebahan aja gitu. Bener nggak teman-teman? Usai aktivitas, lihat sofa empuk itu ibarat tempat paling paling menyenangkan kayaknya. Dan mager ini harus kita lawan teman-teman. Caranya gimana Kang Bro? Oke, gini loh teman-teman. Sebenarnya kita ngerasain mager ini sebenarnya karena kita kurang berolahraga dan terus dipaksakan. Lah, gimana mau olahraga Kang Bro? Kalau lagi mager gini mah enaknya tuh rebahan. Nah, itu kamu yang berpikir seperti itu harus coba saran dan tips dari saya. Gimana tipsnya Kang Bro? Oke, saya jelaskan. Paksa diri kalian untuk beranjak dulu nih. Beranjak dari tempat kalian yang saat ini sedang berleha-leha karena kemageran ini. Teman-teman, olahraga itu nggak harus selalu pergi ke gym atau tempat-tempat yang kebanyakan orang pergi ke sana untuk berolahraga ya. Apalagi jaraknya jauh gitu. Kalian pasti akan nambah ingin rebahan aja. Teman-teman bisa nyoba olahraga yang ringan dulu deh. Contohnya kayak warming up ya. Sedikit push up atau sit up. Atau gerakan-gerakan warming up lainnya banyak kok teman-teman. Cobain deh. Sedikit demi sedikit dulu agar kalian bisa terbiasa. Jangan nunggu sampai besok. Jangan nunggu sampai libur. Ingat kata-kata saya. Semakin kalian menunda, mager ini akan semakin parah. Ntar aja besok, ntar aja pas libur. Kalian mulai dari sekarang. Jangan nanti. Kalau kalian sudah mulai terbiasa dengan warming up, dengan setiap
waktu sebelum kalian beraktivitas atau sudah kalian beraktivitas, kalian terbiasa untuk melaksanakan warming up, kalian bisa mulai dengan menambah sedikit dengan kayak misalkan jogging ya. Dan kalian cobain deh, rasakan perbedaannya. Atau dengan cara yang lain kayak misalkan teman-teman bisa pergi berlibur, membebaskan pandangan dari semua rutinitas yang buat teman-teman tuh ngerasakan jenuh gitu. Nah, Kang Bro, kok saya masih merasakan jenuh itu masih ada ya? Gimana dong? Sabar teman-teman. Jangan khawatir, ikuti saran dari saya selanjutnya. Tonton video ini sampai habis agar saran dari saya bisa masuk ke kepala dengan santai. Poin yang kedua. Yang kedua adalah sebelum dan sesudah kamu beraktivitas, cobalah menatap dan melihat senyum dari orang-orang terkasih dan yang kalian sayangi. Berikanlah senyuman terikhlas darimu dan minta dia juga tersenyum kepadamu. Percaya atau tidak teman-teman, senyuman itu bisa sedikit mengikis lelahmu. Entah itu orang-orang sekeliling kita, seperti misalkan orang tua, kakak, adik, istri, ataupun anak. Siapapun yang kamu rasa kamu sangat menyayanginya dalam keluargamu. Pacar tentu tidak saya sarankan ya, karena dia belum jadi bagian dari keluargamu dan juga belum jadi muhrimmu. Cobalah dengan mereka yang satu rumah denganmu. Tataplah senyuman mereka, lalu tanyakan pada diri kamu, seberapa berharga mereka untuk kamu, dan tanyakan pada hatimu, apakah kamu sudah melakukan hal terbaik untuk mereka? Tanyakan juga pada akal sehatmu, kenapa sampai saat ini kamu masih berjuang di sana? Tatap dan bayangkan sama kamu teman-teman, mereka tersenyum ikhlas kepadamu karena upaya dan segala usaha yang kamu kerjakan saat ini. Dan ketika kamu melihat senyuman itu, coba bayangkan gimana rasanya. Adem gak teman-teman? Tenang gak? Pasti rasanya tuh sedikit demi sedikit semangat teman-teman itu terisi kembali, terrecharge kembali gitu. Aduh Kang Bro, saya keluarga jauh di kampung, saya di perantauan, dan istri juga anak saya belum punya, gimana dong? Kalau gitu teman-teman bisa simak poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ini teman-teman pasti akan bisa membuat kamu yang jauh dari keluarga tetap bisa merasakan semangat, yang akan tetap bisa membooster diri kamu dari segala letih, lelah, serta jenuh kamu. Itu akan segera minggat dengan cara ini. Tanpa berlama-lama, yuk gece kita bahas di poin nomor 3. Apa itu Kang Bro? Nomor 3 caranya adalah berbagi. Loh, apa hubungannya Kang Bro berbagi? Kenapa berbagi teman-teman? Karena dengan berbagi, jiwa kita itu akan merasakan yang namanya damai. Hati kita itu akan dipenuhi dengan yang namanya kedamaian teman-teman. Pasti teman-teman yang saat ini sedang membayangkan berbagi yang saya maksud tuh kayak gimana ya? Tahu nggak teman-teman? Berbagi itu dapat membersihkan dan mendamaikan hati juga jiwa kita loh teman-teman. Cobain deh. Teman-teman yang saat ini masih setia mendengarkan suara saya menyarankan kepada teman-teman semua agar mulailah membiasakan diri berbagi dengan siapapun itu. Dengan teman, dengan tetangga, dengan siapapun orang-orang sekitar kita yang kita rasa mereka ada di sekeliling kita. Berbagi itu nggak harus dengan sesuatu yang mahal ataupun bentuknya materi teman-teman. Berbagi yang saya maksud di sini adalah memberi apa yang kalian bisa beri dengan apa yang kalian miliki saat ini. Apa yang kalian rasa kalian mampu untuk berikan, berikanlah. Jika ada makanan yang kalian rasa lebih, berikanlah. Jika tenaga, berikan tenaga. Ketika teman atau tetangga kalian butuh bantuan, maka bantulah sebisamu dan semampumu. Atau jika teman-teman memiliki uang berlebih, bersedekahlah kepada mereka yang membutuhkan. Percayalah teman-teman, apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan dinilai oleh Yang Maha Kuasa dan akan dibalas
sesuai dengan kehendaknya. Tidak selalu akan dibalas dengan apa yang kita beri teman-teman, tetapi bisa juga dibalas dengan kasih dan sayang, juga ketenangan dalam jiwa kita. Percayalah teman-teman, apa yang kita tanam pasti kita akan menuainya ketika kita benar-benar ikhlas dalam melakukannya. Setelah hati dan jiwa kita benar-benar merasakan yang namanya tenang dan damai, mulailah teman-teman merencanakan kembali nih, memfokuskan kembali kenapa masih menjalani rutinitas dan aktivitas itu. Kalian bisa mulai menargetkan dan memfokuskan titik pencapaian terjauh yang ingin kalian capai. Dan itu penting loh teman-teman. Kenapa? Agar kalian tahu keberhasilan pencapaian yang sudah kalian planningkan dan rencanakan itu gimana. Agar kalian tahu bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak berjalan di tempat. Yakini hati kalian bahwa kalian mampu berkembang dan kembali pada track yang sudah kalian rancang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjernihkan pikiran teman-teman semua. Salam sukses dari saya, Kang JR, bersama Ranting Kehidupan. Keep spirit, thinking positive always.